Ambil daun salam dekat pohon pepaya. Yang jawab salam saya insyaallah semuanya jadi orang kaya. Ambil daun salam dekat pohon saga. Yang jawab salam saya insyaallah semuanya pada masuk surga. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mukarramun teristimewa yang kami muliakan, saya punya orang tua, saya bulbul musibah Ayahanda Ustaz Haji Muhammad Tahir, kirim doa mudah sehat panjang umurnya, Allah berikan kesabaran, ketabahan, Allah kuatkan iman dan Islamnya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan tawasul surahimul Quran, mudah-mudahan ini adalah bingkisan kado hadiah terindah untuk almarhumah Ibu Marhani. Mudah-mudahan kirana dosa-dosanya Allah luaskan dalam kuburnya tercatat menjadi raudhah min riyadil jannah, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatid, para guru, para hujat, para tokoh masyarakat, saya makmum aja sama Ustaz Haikal. Waktunya udah malam, ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Setuju ya Bu ya? Setuju, karena ikan sepat, ikan gabus dikasih makan tape lebih cepat bagus. Kalau ngaji takjil cepat pada capek, betul. Saya lihat kakinya ada yang tahiyat awal, ada yang tahiyat akhir, ada yang belonjor tuh, kesian buat ibu-ibu. Itu namanya faktor waktu baginda Rasul dicabut nyawanya dari kaki. Kalau kakinya dingin itu tanda-tanda udah dekat. Bu, kakinya dingin nggak Bu? Sudah sama kita maklum, setiap kita yang hadir pada malam ini, siapapun orangnya, apapun profesi pekerjaannya, baik ia seorang pejabat maupun seorang rakyat, baik ia seorang konglomerat maupun seorang yang melarat, baik ia seorang yang taat maupun seorang penjahat, pada intinya kita yang hadir pada malam ini dalam rangka takziah 7 hari almarhumah Ibunda Hajah Marhani, tentu Bapak Ibu mempunyai tujuan. Apa sih tujuan kita? Tidak lain ingin menjadi seorang Bapak Ibu yang baik. Bapak Ibu yang baik yang bagaimana sih? Apabila kita merasa bodoh, yuk sama-sama kita belajar. Kalau kita merasa ketinggalan, yuk sama-sama kita kejar. Kalau kita sudah pinter, yuk sama-sama kita mengajar. Bapak Ibu yang baik, kalau Allah ya sholat, zakat, puasa, ngaji itu wajar. Kalau ada Bapak Ibu yang nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, itunya namanya Bapak Ibu yang kurang sadar. Udah kuat salah lagi, udah sembung pergi mancing, nggak nyambung cing. Islam ini ternyata rohama ubainahum, lemah lembut. Kalau ada saudara kita yang belum sholat, belum puasa, belum ngaji, jangan disumpahin, kita doain, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang baik, itulah bapak yang sempurna dan paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah hidupnya di alam dunia ini kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti kita Kalaulah kita mau meneliti dan mau menjelajahi peredaran hidup ini, mari kita sesuaikan dengan satu hadis ternama di bawah ini. As-sinu yazdadu wal umru yanqusu. Hari-hari kehidupan semakin hari semakin bertambah, sedangkan umur kita semakin hari semakin berkurang. Itu kalau kita lihat dari kacamata agama, Pak. Tapi kalau kita lihat dari kacamata kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita semakin hari semakin panjang umur, semakin dekat kita ke liang kubur. Betul. Ya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab memberikan satu nasihat yang teramat cantik dan indah kepada kita sekalian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal perbuatan kita di dunia ini, mumpung kita masih bisa menghitung sebelum dihitung oleh orang lain. Bahasa kerennya introspeksilah amal ibadah kamu di dunia ini, mumpung kita masih bisa mengintrospeksi sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Kalau yang introspeksi malaikat raqib atid, malaikat munkar nakir, kira-kira nih Bu. Kalau yang introspeksi malaikat munkar nakir yang ngitung amal perbuatan kita, atau malaikat raqib atid, kira-kira kita bisa nambah nggak Bu? Ibu-ibu sini mah kayak ikan bandeng, matanya doang melotot, ditanya diem aja. Iya,
Mumpung kita masih bisa menghitung, kita hitung amal perbuatan kita yang sebanyak-banyaknya. Dulu waktu kita masih muda, rambut kita hitam pekat, betul? Kini berubah menjadi coklat, betul? Mulailah rambut kita bertabur, turun ke mata sudah mulai lamur, pandangan kita sudah mulai kabur, turun ke pipi sudah mulai kendur, turun ke gigi sudah mulai gugur. Waktu masih muda makanan kita ikan ayam sayur, kalau kita sudah tua makanan kita pasti kalaulah kita berjalan sudah mulai mendengkur, kalau tidak ditopang oleh tongkat pasti kita akan itu menandakan kita sudah dekat ke liang. Timbul satu pertanyaan, apa yang harus kita berbuat, apa yang harus kita kerjakan, perbekalan apa yang harus kita miliki di dalam rangka mengarungi samudra kehidupan setelah mati. 14 abad yang telah silam baginda Rasul manusia maksum, manusia yang tidak pernah berdosa semasa hidupnya, manusia yang paling khusus salatnya, paling makbul doanya, pernah bersabda dalam satu hadisnya, terdapat dalam satu kitab Nasuhil Ibadnya karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan hadis ini jadikan satu analisis, renungan, itibar, pelajaran untuk kita bersama. Apa kata baginda Rasul? Arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 macam amalan yang apabila kita yang hadir pada malam ini mau mengamalkan amalan tersebut, Pak, insya Allah akan mengalir nilai kebaikannya sampai kita meninggal dunia. Bu, kira-kira 4 macam amalan ini udah tahu belum, Bu? Ya, ibu-ibu lembek banget, Pak. Kira-kira 4 macam amalan ini udah tahu belum, Pak? Belum. Emang saya belum kasih tahu. Pengen tahu, Pak? Pengen ya, pengen tahu banget apa tahu aja? Tahu aja. Kalau nggak saya kasih tahu masalah bagi lo gitu. Masalah terus gua harus bilang wow gitu. Apa itu yang pertama? Faman rabitan fahuwa fisabilillah. Orang yang hidup di dunia ini cinta dengan rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid, musala, majlis taklim. Beruntung dan berbahagialah orang semasa hidupnya cinta dengan rumah-rumah Allah. Walau hanya kita menyumbang 1 sak semen, 1 batang besi, 1 batang batu disumbangkan untuk pembangunan Masjid Nurul Ihsan, selama masjid itu dipakai walaupun kita sudah meninggal dunia, akan meninggalkan min asari sujud, meninggalkan bekas-bekas perjuangan. Cinta ke rumah Allah diantaranya muhafizatus shalah, menjaga, merawat, memelihara salat 5 waktu tepat pada waktunya, dikerjakan secara berjamaah. Itu pahalanya lebih besar 27 derajat di sisi Allah ketimbang salat sendirian di rumah. Karena zaman sekarang ini faktor hubudunnya, Pak, manusia terlalu cintanya dengan dunia. Terkadang kala banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, pergi pagi pulang malam, dibela sampai mati-matian, bahkan sampai mati beneran. Orang-orang jam 4 subuh berangkat ke Masjid Nurul Ihsan sholat subuh berjamaah, dia jam 4 nyetar motor, mata masih merem. Di depan ada tiang listrik, dia setar aja ditabrak,